Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan berbicara tentang mukjizat ilmiah di balik fenomena pergantian siang dan malam. Sebagaimana yang pemirsa saksikan ya, bahwa kita sekarang sedang berada di malam hari. Dan pergantian siang dan malam adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Yasin, "Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum muzlimun." Dan salah satu tanda kebesaran kami bagi mereka adalah waktu malam, yang kami mengupas siang dari atas malam. Naslakhu minhun nahara. Dalam ayat ini Allah menggunakan istilah mengupas seperti dikelupasnya kulit. Ketika dikelupas, di bawahnya akan terdapat malam hari. Naslakhu minhun nahara. Dan Allah menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Naslah, kami senantiasa mengupasnya dari malam. Fa idzahum muzlimun. Maka tiba-tiba mereka berada dalam kegelapan. Nah, kalau ini kita korelasikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wasyamsi wadduhaha," demi matahari dan demi cahayanya di waktu pagi. "Wal qamari idza talaha," demi rembulan dan demi rembulan apabila dia datang mengiringi matahari. Setelah matahari tenggelam, muncullah rembulan alias bulan. "Wan nahari idza jallaha," dan demi waktu siang apabila siang itu menjadikan cahaya matahari tadi nampak terang benderang. Kemudian Allah mengatakan, "Wal laili idza yaghshaha," dan demi waktu malam apabila dia senantiasa menyelimuti matahari. Kalau kita perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya matahari senantiasa diselimuti oleh waktu malam. Dan waktu malam sebagaimana kita saksikan identik dengan gelap. Artinya, sebenarnya matahari yang nampak terang benderang di waktu siang itu, pada hakikatnya dia itu diselimuti oleh kegelapan. Ya, dia hanyalah ibarat sebuah lingkaran berwarna kuning yang sekelilingnya berwarna hitam. Dan itulah kondisi matahari setiap saat. Dia senantiasa diselimuti oleh kegelapan. Sebagaimana di sini Allah menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang istilahnya adalah menceritakan sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Idza yaghshaha, wal laili idza yaghshaha. Kemudian, kenapa terjadi fenomena siang sehingga kita bisa melihat cahaya matahari yang terang benderang? Nah, kenapa kita bisa melihat cahaya matahari yang terang benderang? Maka itu hakikatnya adalah karena fenomena siang. Sebagaimana dalam ayat yang ketiga, "Wan nahari idza jallaha," demi siang hari apabila dia menjadikan matahari itu terang benderang, jali. Dan waktu siang itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah ibarat selaput yang sangat tipis yang senantiasa dikupas oleh Allah. Coba kita perhatikan bagaimana pergeseran siang dan malam. Kita akan melihat bahwasanya waktu siang itu hanyalah sebuah lokasi yang kecil di atas atmosfer bumi, yang ketika bumi itu berputar maka otomatis dia akan digantikan oleh malam, ya. Terus begitu, senantiasa dikupas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena bumi kita memiliki atmosfer yang sangat tipis, ibaratnya seperti kulit. Makanya sangat tepat sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah as-salakh. Salakh itu artinya menguliti. Naslakhu minhun nahar. Kami kupas senantiasa siang itu sehingga di bawahnya terdapat malam. Dikupas siang, gelap lagi. Dikupas siang, gelap lagi. Demikian seterusnya. Dan yang hebatnya lagi para pemirsa,
Allah telah menjelaskan tentang hakikat matahari yang senantiasa diselimuti oleh kegelapan tadi dalam ayat yang lain, yaitu ketika Allah mengatakan walau fatahna alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun. Andai kami bukakan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman ini, subhanallah, Allah justru menjelaskan hal tersebut kepada orang-orang yang tidak beriman, dan ternyata merekalah yang pertama kali bisa menaiki kendaraan pesawat ruang angkasa dan keluar menembus atmosfer bumi. Jadi sangat tepat sekali ketika Allah mengarahkan ayat ini kepada mereka. Walau fatahna alaihim baban minas sama. Andai kami bukakan untuk mereka, di atas mereka sebuah pintu di langit. Fadhallu fihi ya'rujun. Di sini Allah menggunakan kata kerja yang didahului oleh dhalla. Dhalla yadhallu. Fadhallu artinya mereka, orang-orang yang tidak beriman ini, di waktu siang, fihi ya'rujun, senantiasa mendaki langit. Menggunakan kata-kata ya'rujun, yang artinya mendaki dengan posisi yang miring, tidak tegak lurus. Kalau kita perhatikan, semua pesawat ruang angkasa itu hanya bisa keluar meninggalkan atmosfer bumi manakala posisinya miring. Memang benar, awalnya dia tegak lurus, namun beberapa saat kemudian dia harus mengambil posisi miring. Terus dia akan miring begini hingga dia akan keluar dari atmosfer bumi. Dan inilah yang dimaksud dari firman Allah, araja ya'ruju. Dari kata-kata al-arj. Al-arj itu artinya orang yang jalannya pincang, jalannya miring. Ya, makanya al-mi'raj itu tempat-tempat naik yang posisinya yang miring. Dan Rasulullah SAW juga naik ke langit dengan posisi seperti itu. Makanya dibilang mi'raj. Fadhallu fihi ya'rujun. Dan di waktu siang itu mereka terus-menerus mendaki langit dalam posisi miring. Suatu saat apa kata mereka? Laqalu innama sukkirat absaruna. Kok ternyata mata kami ditutup? Apa yang kita saksikan ketika kita menutup kedua mata kita? Tentunya kita akan melihat kegelapan. Dan itu terjadi ketika seseorang di siang hari, dia berusaha untuk naik ke langit terus-menerus, suatu saat dia akan melihat gelap di luar sana. Ini menunjukkan para pemirsa bahwa hakikatnya matahari senantiasa diselimuti oleh kegelapan. Dan dia nampak terang benderang karena adanya fenomena siang. Dan fenomena siang itu adalah sesuatu yang tipis karena dia hanya berada di atmosfer bumi. Planet-planet lain yang tidak memiliki atmosfer tidak akan mengalami fenomena siang. Dia akan senantiasa mengalami malam hari. Sebagaimana orang yang keluar meninggalkan atmosfer bumi, maka dia hanya akan melihat kegelapan di alam semesta sana. Maka sangat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menceritakan mukjizat ilmiah yang luar biasa ini sejak 14 abad yang lalu, sebelum ada seorang pun yang pernah keluar meninggalkan alam semesta, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Adapun selain beliau tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat ini. Dan ini jelas menunjukkan betapa luar biasanya Al-Quranul Karim yang syarat dengan ilmu pengetahuan yang tidak mungkin dia adalah ucapan manusia, namun pasti itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semua rahasia langit dan bumi. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa mencerahkan dan mendorong kita untuk senantiasa mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.